Mun tadi gitu kan melek. Pada keluar. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ini anak-anak belum sekolah ya? Tadi karena orang tua pada kesini kita bedain kan. Jadi hari Senin kita sekolah seperti biasa. Siap. Sampai ada bangun Gurunya gimana? Gurunya bagaimana nanti? masih sulit guru-guru akan dikerahkan dari DPRD. Nggak apa-apa, ini kan nanti ini kami rapat paripurna ini. Siap. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa menurut saya, nah ini biar lebih pasti. Ini nanti ada rapat paripurna kedua. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, ayo nanti masuk ke dalam. Setelah Jumat, setelah Jumat, apa pulang dulu atau di dekat-dekat sini aja lah. Ya nanti suarakan di dalam. Ya bahwa kami ingin kepastian hari Senin harus ada proses belajar. Guru diwajibkan hadir. Itu resmi karena di situ nanti semua anggota DPRD ada di situ. Ya. Jadi biar lebih ya Bu ya berjuangnya. Ya. Nggak apa-apa. Ya ini kan gedung DPRD, ruang paripurna milik kita semua rakyat. Kita nggak mau pulang tanpa ada kepastian yang pasti. Ya. Kalau itu saya setuju. Ya, cuma kan memang yang dari awal saya sampaikan terkait rencana pembangunan masjid oleh pemerintah, kita tidak menolak itu. Tidak tolak. Ya. Tetapi yang kita butuhkan adalah kepastian bagaimana anak-anak di sekolah. Toh juga pembangunannya masih tahun depan. Ya, Desember ujian. Nggak mau. Ya, kalaupun harus direlokasi kan tetap harus satu gedung. Itu loh. Iya Pak, benar. Ya. juga ini seperti biasa. Pak Ikra nih. Ya. Gimana tadi? Saya mau foto. Dibikin begitu. Ya. Oke. Bang, tadi audiensi dengan para orang tua siswa seperti apa, Bang? Ya, memang betul ya. Tindak lanjut daripada kisru rencana pemindahan ataupun relokasi SDN Pondok Cina 1. Nah, sampai hari ini ternyata anak-anak sekolah ini, anak-anak murid ini dirumahkan. Ya, jadi tidak ada proses belajar mengajar di situ, belajar mengajar. Karena apa? Bangku dan kursi sudah diambil secara paksa, yang menurut informasi ibu-ibu 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, hari ini tindak lanjut itu orang tua siswa ini ada ratusan datang mengadukan nasibnya ke DPRD, dan tadi sudah diterima oleh Komisi D. Tadi Pak Ikra Fani Hilman dari fraksi PD Perjuangan sudah menerima, dan hari ini juga kebetulan saya datang di kantor nih, ketemu nih di halaman, dan saya menerima mereka. Kami memberikan kepastian bahwa hari Senin apapun itu anak-anaknya harus sekolah. Ya, maka guru-guru SD yang beberapa hari ini dirumahkan secara paksa dalam tanda kutip ya oleh Dinas Pendidikan, maka dia wajib untuk kembali mengajar hari Senin. Ya, bagaimana dengan proses rencana pemerintah daerah untuk bangun masjid itu? Nggak apa-apa, laksanakan. Ya, ini kan masih berproses. Toh juga itu tahun depan kok. Ya, tetapi ya selama proses itu tolong dipastikan bagaimana nasib anak-anak murid ini. Mereka mau sekolah di mana? Berapa rombel di situ? Berapa ratus anak murid di situ yang akan kehilangan? Ya, maka saya minta ya dari pemerintah Kota Depok untuk menyiapkan sekolah itu. Ya, supaya anak ini bisa belajar. Ya, itu kan yang diinginkan oleh orang tua siswa, sehingga hari ini mereka datang ke DPRD. Sejauh ini komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan seperti apa, Bang? Tadi saya telepon Dinas Pendidikan, pertelepon di depan ibu dan mereka akan berkoordinasi segera. Ya, tapi kan kita minta solusi. Ya, begitu ya. Oke. Pak, kalau rekomendasi tidak dijalankan bagaimana? Kenapa? Rekomendasi ini tidak dijalankan oleh Pemkot. Rekomendasi tidak dijalankan oleh Pemkot. Mereka harus melakukan itu. Ini kan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan dunia pendidikan. Ya, jangan sampai anak-anak sekolah ini ditelantarkan, tidak dikasih ruang untuk belajar, mereka menjadi bodoh. Bagaimana nasib bangsa ke depan? Yalah. Berarti sejauh ini Kadisdik belum menemui Belum. Ya. Oke.
Tidak pernah diajak anggota DPRD, apalagi Komisi D tentang pendidikan mengenai pembangunan apa dan segala macam, mereka tidak pernah diajak bicara mengenai itu. Akhirnya karena dengan pertimbangan-pertimbangan itu Komisi D mengatakan bahwa pendidikan jangan diabaikan, harus dipenuhi dulu hak-haknya anak-anak, begitu. Pak, terkait artinya gini Pak, kan dari Dinas Pendidikan sendiri sosialisasi seperti apa sih Pak terkait Lagi-lagi itu balik-balik selalu kami sampaikan bahwa sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Depok itu sangat minim. Kenapa? Kan sosialisasi itu bersifatnya kan menyampaikan saja, tidak ada satu keputusan untuk bagaimana kita berdiskusi musyawarah untuk mencapai satu kesepakatan. Nah, ketika itu didiskusikan ke kami sampaikan itu tanggal 26 Agustus bahwa ini tidak harus sampai di sini, harus di follow up. Tapi setelah itu sepanjang sampai pada hari ini kami tidak pernah diajak bicara. Makanya setelah kami bertemu dengan Komisi D, itu mereka juga menyampaikan, oh betul, ini ada benang merahnya di sana. Mereka ini tidak melakukan, tapi kalau memang itu harus dikomunikasikan dulu dengan orang tua, kan orang tua juga punya hak, anak-anak kan punya hak untuk mendapat pendidikan. jadi tidak pernah ada atau pernah tapi tidak intens? Pernah ada sosialisasi tanggal 26 Agustus, tapi setelah itu tidak ada lagi. Cuma sekali, Pak? Cuma satu kali itu. Sudah. Bukan dari pihak sekolah, karena lagi-lagi mereka katakan bahwa mereka tidak punya kewenangan gitu. Yang punya kewenangan itu adanya di wali kota. Tetapi yang jadi pertanyaan kami begini, sebenarnya mereka yang datang ke sini itu kan harus pengambil kebijakan, decision maker. Soal pendidikan itu kan kepala dinas punya kewenangan, kan kewenangan itu sudah diberikan dia sebagai kepala dinas. Tapi lagi-lagi secara normatif dia katakan bahwa keputusan itu harus diambil oleh wali kota. Itu yang bisa disampaikan. Seperti kalau untuk disampaikan belum tidaknya itu saya tidak ini sampai ke sana ya. Itu kan ranahnya karena pemerintah Kota Depok. Ada penyusunan waktu untuk mengklarifikasi tentang kembalikan ke SD. Karena memang hari Senin itu harus bersekolah seperti biasa, paling tidaknya kan harus dikembalikan mulai saat ini. Karena apa? Jangankan saat ini, di hari Sabtu dan hari Minggu aja itu bangku-bangku diangkut hari Sabtu, hari libur. Nah kalau saya takutnya ada alasan-alasan yang tidak mendasar, karena pada saat pengangkutan barang itu juga tidak ada satu surat keputusan, tidak ada satu surat perintah yang kami lihat. Itu yang Pak, kalau hari ini masih ada pengangkutan nggak? hari ini, jadi ini efek daripada apa yang kami lakukan ya. Dari aksi kami lakukan reaksi. Jadi setelah hari Sabtu itu, ketika mereka mengangkut barang, lalu kemudian hari Minggu lagi ada upaya itu, kemudian ini menjadi trending topik, ya. Jadi viral kemana-mana ketika ada gagang pintu sekolahnya dirusakin. Nah ini menjadi viral. Kemudian ini menjadi, saya curiga ya, ini menjadi ketakutan bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Karena faktanya hari ini tidak lagi. Karena hari Minggu itu mereka persiapkan satu truk untuk pengangkutan barang lagi, tapi karena kami berkomunikasi ini dan segala macam, pada akhirnya niat itu diundur. Dan pada hari ini, kalau kenyataannya pasti akan berbeda ketika hari ini tidak viral. Tidak viral. Tapi karena udah viral kemana-mana, kemudian ini menjadi atensi, bukan saja dari masyarakat itu, dari anggota dewan sendiri punya atensi luar biasa. Mereka turun ke lapangan. Bahkan kemarin itu wartawan dari hampir semua TV yang datang, entah di media cetak, media elektronik, semua pada hadir kemarin melihat itu. Dan tadi juga saya baru kabar di TV One tadi, saya diwawancara langsung juga terkait dengan hal itu. Jadi saya kembali lagi bahwa penegasan dari Komisi D pertama ya, rekomendasi ya, bahwa hari Senin itu anak-anak harus kembali bersekolah seperti biasa dan guru-guru juga harus nyata. Yang kedua, trotoar itu harus dibongkar sebagaimana mestinya, seperti yang semula kala ada jalan yang aksesnya ke dalam. Lalu kemudian yang ketiga, kalau memang anak-anak ini mau dipindahkan, minimal sudah dibangun dulu sekolah gedung baru, setelah itu baru anak-anak dipindahkan. Jangan kemudian dalam situasi yang kayak begini, sekolah kami itu 12 kelas dipaksakan untuk ke 2 sekolah yang notabene memang sih
6 kelas, tapi kan artinya ini jadi over kapasitas yang mestinya harus dibalik dari Pondok Cina 3 sama Pondok Cina 5 harusnya ke kami yang notabene 12 rombel lebih besar. demikian yang bisa kami sampaikan supaya menambah gizinya kan. Abang Peci ini hari ini dari adat keterlibatan dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok sama 6 lembaga di bawah naungan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, Abang, juga dari PAC Beji, di mana punya wilayah dari tempat adik-adik yang lagi bersekolah saat ini. Jadi kita kemarin turunan dari kantong kerja masing-masing bersangkutan, kami ada beli sedikit susu untuk adik-adik 6 karton, kita serah terima di sini. Pancasila! 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 Merdeka! Merdeka! Tadi libur soalnya ya. Sudah? Pemuda Pancasila yang hari ini membantu kami mendorong ya supaya perjuangan kami ini lancar, lalu sumbangsinya buat anak-anak kami yang nantinya untuk diminum sebagai juga bentuk ini kan nambah gizi juga kan. Ya. Supaya sehat, kalau Supaya katakan sehat. benar, benar, katakan salah, salah. Dan lagi-lagi seseorang itu jangan dilihat dari tampannya, lihat dari budi baiknya, dari hatinya ya. Jadi jangan melihat karena begini baru ada apa stigma yang negatif yang muncul ya, mereka ini baik-baik saja hari ini berjuang bersama kita. Demikian, terima kasih kawan-kawan pemuda Pancasila. Hidup Pancasila! 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 Pancasila!